terus ditolak oleh YouTube, alhamdulillah akhirnya berhasil. Jadi, pertama begini Bapak Ibu, cara terbaik menurut saya untuk Anda bisa langsung berjualan, langsung dari rumah, adalah dengan berjualan melalui inner circle. Nah, inner circle ini apa? Inner circle ini adalah lingkar dalam kalau di bahasa Indonesianya ya. Inner circle ini adalah berjualan ke orang-orang yang sudah Anda kenal. Anda kalau Anda lakukan cara ini dan Anda memang benar-benar kuasai dan gampang sekali menguasainya, sebetulnya tinggal dilakukan saja, kalau dilakukan insya Allah pasti menguasai gitu ya. Begitu Anda sudah menguasai ini, sebetulnya Anda tidak perlu semua ilmu berjualan yang lain, baik itu melalui Facebook, melalui Instagram, atau melalui, YouTube misalnya, atau melalui, eee eee, website dan seterusnya, atau bahkan pakai, eee, advertising ya, FB Ads, IG Ads, dan lain-lain, itu nggak perlu semua, asal Anda menguasai yang inner circle ini. Karena tadi target Anda, sebetulnya target kita tiap orang sederhana sekali, cuma pertama segera bisa jadi membership Gold, dan juga mengajarkan hal yang sama ke rekan-rekan kita supaya mereka bisa Gold sehingga kita jadi Platinum, dan yang kedua bisa mencapai penjualan stabil minimal 3 juta per bulan. Ketika Anda sudah bisa mencapai itu, Anda nggak perlu semua ilmu yang lain sebetulnya. Makanya dari pelanggan tadi, kalau Anda sudah bisa dapatkan pelanggan, otomatis selamanya Anda akan bisa punya omset seperti itu, minimal 3 juta per bulan. Nah, bagaimana cara berjualan ke inner circle? Yang paling sederhana adalah lewat WhatsApp, Bapak Ibu, dan saya tahu Anda semua pasti punya WhatsApp. Nah, sebetulnya, ini bisa dipraktekkan juga di, Line, di, media sosial Line ya, tapi Line ini, ada beberapa karakteristik yang sebetulnya mirip sekali dengan WhatsApp, tapi ada perbedaan juga. Kalau saya disuruh memilih, saya tetap memilih WhatsApp. Jadi saran saya walaupun ada di antara teman-teman misalkan yang saat ini, biasanya chatting-nya melalui Line, saran saya, Anda boleh lakukan di Line apa yang akan saya jelaskan ini, tapi lebih baik sambil Anda juga tetap WhatsApp Anda perlu bentuk juga, karena akhirnya WhatsApp akan jauh lebih efektif gitu ya. Nah, pertama begini, saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu, eee, ada berapa kontak Anda di WhatsApp? Nah, saya akan perlihatkan WhatsApp saya, kita tes dulu ya. Ini WhatsApp saya kelihatan nggak, Kelihatan, Pak Pak. Farid? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Nah, Bapak Ibu Anda lihat di layar, kalau kita mau ngecek kontak kita di WhatsApp, kita tinggal klik yang kanan bawah ini, buletan merah kanan bawah itu. Nah, akan muncul di situ jumlah kontak Anda. Kontak saya 2.428. Ini WhatsApp pribadi saya, bukan WhatsApp jualan. Jadi yang saya maksud ini adalah WhatsApp pribadi Anda masing-masing. Anda bisa cek nanti kontaknya berapa. Nah, kontak Anda, katakanlah kontak Anda ada 200 orang, ada 300 orang, dan seterusnya, itu semua adalah pasar atau market sebetulnya. Kita saat ini tidak tahu ada berapa banyak dari ratusan orang itu yang sebetulnya butuh produk ini. Entah itu buat penyakit, entah buat ketahanan terhadap virus misalkan saat ini, atau peninggi badan, pelangsing, dan seterusnya. Nah, eee, yang pertama, saya ingin sampaikan ke Anda, bahwa yang harus Anda lakukan di awal adalah tambah dulu kontak Anda, Bapak Ibu. Tambah kontak Anda. Rata-rata mungkin dari Anda kalau yang normal ya, kontaknya mungkin sekitar 100 sampai 200 atau 300 di WhatsApp. Kalau itu, kalau Anda chatting sehari-hari lewat WhatsApp. Nah, Anda tambah, gimana cara tambahnya? Tambahnya dengan cara semua kenalan Anda, semua orang yang Anda kenal, keluarga, teman, semua, Anda tanya nomor WA-nya berapa, kalau Anda belum punya nomor WA mereka. Dan setiap kali Anda ketemu orang atau komunikasi dengan orang lewat apapun, Anda kalau belum punya nomor WA dia, langsung tanya, save, dan satu lagi yang paling penting, minta dia save nomor WA Anda. Karena kalau dia tidak save nomor WA Anda, pada saat nanti Anda update status dan lain-lain, Anda WA story dan lain-lain, dia nggak bisa lihat. Jadi penting sekali Anda tambah kontak Anda terus, dan Anda juga minta orang tersebut untuk save nomor WhatsApp Anda, nomor WA Anda. Nah, kalau Anda sudah lakukan ini Bapak Ibu, normalnya seharusnya, jadi ini yang harus Anda lakukan sekarang, langsung, segera. Seharusnya dalam beberapa hari ke depan, minimal kontak WhatsApp Anda pribadi itu sudah bisa mencapai 300 sampai 400 orang. Kalau masih kurang dari 300 atau 400, tambah terus Bapak Ibu, cek lagi semua kenalan Anda, kenalan-kenalan di Facebook dan lain-lain yang Anda belum punya nomor WhatsApp-nya, atau kenalan di Line, Anda masukkan semua ke kontak WA dan save, minta dia save nomor WA Anda. Nah, kemudian, apa yang Anda lakukan berikutnya? Jadi nomor satu, segera tambah kontak WhatsApp, Anda yang asli ya, dari kenalan-kenalan asli, inner circle. Nah, sambil Anda bisa langsung tawari orang-orang yang kira-kira butuh, produk ini.
Anda tanya nanti sama upline Anda, apapun itu ya, kalau penyakit insya Allah hampir semua penyakit bisa diatasi oleh Produktians, kemudian peninggi, pelangsing, penggemuk, kemudian ada super protein juga buat orang yang ingin membangun otot, kemudian ada obat kuat alami pria, kemudian ada obat buat yang udah lama nggak punya keturunan, kemudian vitamin mata minus, mata plus, buat silinder, kemudian pemutih gigi, penghancur plak, kemudian wah banyak sekali Bapak Ibu. Nah, nanti Anda akan tahu paket-paketnya apa, biasanya konten-kontennya itu nanti dibantu oleh upline, untuk disiapkan beberapa, tapi paling upline Anda akan bantu ngasih beberapa, Anda juga harus belajar untuk bikin konten sendiri. Nanti gampang sekali caranya. Itu bisa Anda cari lewat Google, lewat Instagram, mudah sekali ya, nanti mungkin akan dibahas juga oleh Pak Farid setelah saya. Nah, jadi yang pertama, Anda tawari saja langsung, chatting langsung, kira-kira rekan Anda yang memang butuh salah satu dari produk Tians, misalkan peninggi badan. Ini kita sebut sebagai hard selling. Artinya ya kita tawarin langsung. Hard selling tidak apa-apa, asal memang ke orang yang memang kita sudah kenal. Dan ya jangan langsung nawarin mungkin ya Bapak Ibu ya, basa-basi dikit chatting, tanya kabar dan lain-lain, baru ngasih tahu. Misalkan, "Bro, eee, kebetulan saya, ini lagi mau nawarin ada produk peninggi badan. Produknya bagus sekali, Anda bisa arahkan dia juga untuk lihat kesaksian di Google misalkan ya, dia cek peninggi badan di Google, halaman 1, 2 biasanya produk Tians. Nah, bla bla bla, ya Anda tawarkan saja, nggak masalah seperti itu. Tapi ini tidak bisa Anda lakukan ke semua orang yang memang kira-kira butuh. Nah, selain melakukan hard selling, yang jauh lebih penting adalah Anda melakukan soft selling. Jadi berjualan dengan cara yang soft, yang lembut gitu ya, bukan langsung nawarin seperti itu ke tiap orang, apalagi broadcast. Broadcast itu sangat-sangat diharamkan Bapak Ibu ya. Jangan sampai Anda broadcast, kecuali kalau memang nanti ke konsumen yang bukan kenalan Anda langsung. Nanti ada caranya lagi, kita akan bahas itu ya. Tapi secara umum tidak boleh broadcast, gitu, karena itu mengganggu orang lain. Nah, soft selling bagaimana caranya? Sederhana, kalau Bapak Ibu lihat di layar WA sekarang, itu di bagian tengah tengah atas kan ada chat, ada status, ada calls. Nah, sekarang saya akan pencet status, di situ bisa kelihatan, Anda bisa lihat, eee, orang-orang yang paling atas, di sini, ini adalah orang-orang yang baru mengupdate. Makanya dibilangnya di situ recent update, mengupdate statusnya, entah itu, kata-kata di, status dia, atau display picture dia, atau WA story dia gitu ya. Nah, nih baru aja ada yang, update status nih. Nah, kalau Anda lihat dari nama-nama ini, orang yang paling atas adalah orang yang paling baru aja update status. Itulah sebabnya Bapak Ibu kunci dari soft selling adalah Anda update status sesering mungkin. Saya sarankan Anda update status WA Anda. Gampang sekali update status. Kalau saya di status saya misalkan saya tulis bismillah, saya ganti jadi alhamdulillah aja itu udah update status namanya gitu ya. Atau ganti display picture. Atau yang terbaik adalah sebetulnya dengan cara WA story, Bapak Ibu, bikin WA story. Nah, kalau Anda lihat di gambar ini dari beberapa yang recent update, itu ada beberapa nama yang lingkaran yang melingkari display picture-nya itu ada garis putus-putus. Itu adalah berapa kali dia update status dalam 24 jam terakhir. Nah, Anda bisa lihat ya, saya ambil contoh misalkan ini ada satu, ini penjual mobil nih sebetulnya orang ini. Nah, itu ada 3 garis putus-putus ya. Nah, dia update status, WA story 3 kali dalam 24 jam terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bisa soft selling, sederhana sekali. Saran saya cari 15 sampai 20 konten atau minimal ya segitu, paling bagus ya 15 sampai 20 konten. Kontennya apa saja? Paket produk, misalkan peninggi badan, pelangsing, dan seterusnya. Ada juga konten yang sifatnya edukasi, tentang, secara medis ya, misalkan Anda lagi pasang paket peninggi, ya mungkin Anda sebelumnya atau sesudahnya ikuti dengan, eee, edukasi tentang tinggi badan. Anda cari-cari aja banyak sekali di Google gitu ya. Atau Anda mungkin, lagi mau jual paket untuk menambah imunitas terhadap virus corona. Nah, Anda bisa selingi dengan edukasi, artikel-artikel, tentang secara medis ya, artikel medis tentang apa yang harus dikonsumsi untuk, memperkuat kekebalan tubuh. Dari artikel medis kan banyak tuh, ada vitamin E, ada zinc, ada dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian Anda pasang paketnya, ada zinc di situ, kemudian ada Vitalan yang vitamin E tinggi dan seterusnya. Bikin konten tuh 15 sampai 20 dan setiap kira-kira 30 menit atau paling lama 1 jam, Anda pasang jadi WA story. Sehingga orang-orang yang suka cek, eee, status seperti ini, itu selalu melihat Anda di paling atas, tiap hari 15 sampai 20 kali. Dan ketika mereka mereka kepo, mereka klik Anda, mereka akan bisa lihat 15 sampai 20 WA story dalam 24 jam terakhir, Bapak Ibu.
Dan biasanya seperti itu insya Allah ada yang nyangkut. Nah, itu adalah cara berjualan yang namanya soft selling, kita tidak mengganggu, tapi orang yang akan melihat. Nah, sekarang, logikanya sederhananya, jadi yang Anda pasang di WA Story bisa edukasi tadi, kemudian paket-paket produk dan tentunya testimoni ya Bapak Ibu ya. Testimoni orang-orang yang berhasil chatting-nya, kemudian paket diterima misalkan itu juga bisa. Nah, eee, kemudian Bapak Ibu Anda terus tambah kontak WhatsApp Anda. Jadi katakanlah tadi Anda sudah mencapai kontak WhatsApp yang kenalan-kenalan asli Anda sudah minta semua kontaknya, Anda minta mereka save nomor Anda. Ingat kalau mereka tidak save nomor Anda, mereka tidak bisa lihat update status Anda, WA story Anda gitu ya, mereka juga tidak bisa menerima kalau Anda broadcast misalkan gitu ya. Nah, jadi setelah Anda mencapai semua kenalan, Anda punya kontak WA-nya, tetap tambah lagi 50 kontak baru per minggu. Orang-orang yang belum terlalu Anda kenal, caranya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini yang kita sebut sebagai outer circle. Jadi kalau inner circle yang memang orang yang sudah Anda kenal, kalau outer circle itu orang yang, mungkin belum terlalu Anda kenal atau bahkan belum Anda kenal, tapi masih dalam lingkup yang bisa Anda jangkau. Gimana caranya? Caranya sederhana, Anda buka grup WhatsApp yang Anda punya. Grup-grup WhatsApp yang Anda punya, misalkan satu grup, di situ ada 50 orang, grup pengajian misalkan, atau grup nge-gym misalkan, atau grup Muay Thai misalnya, atau grup teman-teman, SMP Anda misalkan, teman kuliah Anda. Saya yakin banyak dari orang-orang di grup WhatsApp Anda, yang Anda belum save nomor kontaknya, dan dia juga belum save nomor kontak WA Anda. Nah, Anda tegur di situ. Kalau yang bahkan Anda belum kenal, satu grup pengajian misalnya tapi belum terlalu kenal, ya sekalian kenalan. Dan akhirnya ujung-ujungnya minta dia save nomor WA Anda. Tujuannya apa? Supaya makin banyak kontak WhatsApp Anda yang melihat setiap kali Anda update status atau WA story. Jadi itu seperti ibarat iklan. Setiap kali Anda iklan, makin banyak kontak Anda, makin banyak orang yang nge-save nomor WA Anda, makin banyak orang yang akan lihat iklan Anda. Suatu saat nanti kalau sekarang misalkan kontak WA Anda baru 200 orang yang save nomor WA Anda update status, mungkin setiap kali Anda update status rata-rata mungkin cuma katakanlah 20 orang, 30 orang yang melihat gitu ya. Tapi ketika nanti kontak yang men-save WA Anda sudah ada 500 orang, 1.000 orang, satu kali Anda WA story, satu kali Anda update status, wah mungkin berapa ratus orang yang bisa melihat. Apalagi pakai WA Story tadi 24 jam terakhir. Kelihatan semua postingan Anda 15 sampai 20 posting di 24 jam terakhir. Nah, itu adalah soft selling. Dan kalau ini terus Anda lakukan Bapak Ibu, jangan lupa selalu tambah 50 kontak per minggu, masuk ke grup, kenalan lagi, mereka save nomor WA Anda, kalau perlu Anda tanya lagi, masuk lagi grup lain, kenalan lagi di situ, nggak banyak, cuma 50 per minggu. 50 per minggu itu per hari berarti cuma berapa orang ya? Ya tidak sampai 10 orang berarti kan per hari kan? Anda bikin goal ini. Karena kalau goal ini Anda lakukan, kalau cuma penjualan menjadi goal atau 3 juta sebulan, itu insya Allah gampang sekali untuk Anda capai. Nah, jadi dan jangan lupa setiap Anda kenalan nanti dengan orang baru secara offline ataupun online, selalu tambahkan ke kontak WA Anda dan minta dia save nomor WA Anda. Nah, jangan lupa yang tadi saya jelaskan di awal, buat Bapak Ibu rekan-rekan yang baru masuk lewat YouTube, mungkin Anda tidak mendengar penjelasan saya di awal, saya ulangi sedikit. Yang paling penting, begitu nanti ada pelanggan, konsumen yang belanja paket apapun, atau bahkan dia cuma beli satu teh untuk melangsingkan badan misalnya, jangan lupa layani dengan baik, tanya hasilnya, dan kira-kira kalau menjelang habis tanya lagi, mungkin ada keluarganya juga yang butuh. Tujuannya apa? Jadikan pelanggan, supaya dia rutin belanja. Karena kalau target Anda penjualan 3 juta per bulan, Anda punya 10 pelanggan aja, insya Allah 3 juta per bulan pasti selalu tercapai walaupun Anda tidak perlu cari pembeli baru. Dan yang kedua, inner circle maupun outer circle Anda bisa Anda upgrade, bukan upgrade maksud saya, bukan upgrade ya sebenarnya, bisa Anda tawarkan juga menjadi reseller. Mereka-mereka yang udah coba coba produk, mereka tahu produknya bagus, Anda bisa kasih tahu, mau nggak jadi reseller? Coba tawarin ke teman-teman kamu misalnya, teman-teman Anda Pak, Bu, "Bro, ini gua kasih kontennya nih, pasang aja di WA story juga sama. Nanti kalau ada yang nanya, udah nanti, ambil dari saya kasih sekian persen." Ini juga efektif sekali Bapak Ibu. Ketika Anda punya 10 reseller, masing-masing reseller cuma bisa jualan satu per bulan, itu sama saja dengan Anda sudah jualan 10 gitu. Jadi luar biasa ketika Anda kuasai konsep ini, inner circle, outer circle, nambah terus kontak WA, pasang WA story 15 sampai 20 per hari, kemudian, bangun, pelanggan dan apalagi reseller, waduh bahkan nantinya, menurut saya bukan lagi 3 juta penjualan Anda, mungkin bisa sampai 5 juta, 10 juta, bahkan bisa belasan juta walaupun cuma mainin WA doang Bapak Ibu. Suatu saat mungkin kontak WA Anda bisa berapa ribu orang, Anda bisa punya pelanggan mungkin belasan puluhan orang, reseller Anda juga mungkin bisa belasan puluhan orang. Cuma dengan memainkan
WhatsApp ini. Jadi sekali lagi, setelah ini nanti Pak Farid akan menjelaskan pilihan kedua untuk berjualan, bukan ke inner circle, melainkan ke orang-orang yang belum Anda kenal sama sekali. Nanti beliau akan menjelaskan bagaimana berjualan di marketplace Facebook ya, masih gratisan ini. Tapi sekali lagi, kalau Anda tanya ke saya jauh lebih menganjurkan sebelum Anda berpikir berjualan lewat marketplace Facebook, lewat Instagram, ke orang-orang yang sebelumnya Anda tidak kenal, ke seluruh Indonesia misalkan, lebih baik Anda mengolah inner circle dan outer circle Anda tadi, dari WhatsApp. Nah, baik, mungkin itu dulu penjelasan dari saya, Bapak Ibu, mengenai inner circle ini. Nah, sebelum dilanjutkan oleh Pak Farid, saya akan buka, sedikit sesi, mungkin satu 2 pertanyaan dulu aja, buat Bapak Ibu yang mau bertanya, mengenai WhatsApp ini. Silakan, Anda bisa bertanya. Cukup 2 pertanyaan dulu Bapak Ibu. Bisa langsung raise hand. Ya, ada Dokter Jupri itu saya lihat angkat tangan. Bisa dibantu Pak Faid atau Pak Irsan? Muhammad Jupri. Sudah Pak. Ya, silakan. Ini Dokter Jupri mungkin ya. Ini Pak mau nanya, ini kan dari selling semua. Kalau misalkan penggunaan pribadi kita masukin sebagai selling nggak? Atau khusus selling aja? Oke, baik. Ini Dokter Jupri bukan ya? Iya. Oh ya, baik Dok. Diulang Pak, Dok pertanyaannya. Kan dari ini kan ada menggunakan produk sama menjual Pak. Nah yang kita gunakan itu dihitung sebagai PV selling atau di luar itu Pak? Oh iya, tentu Pak. Kalau pemakaian pribadi dihitung sebagai PV selling. Tentu saja. Oh iya, makasih Pak. Jadi ya, sama-sama Dok. Jadi kalau tadi kita bicara 3 juta per bulan, Bapak Ibu ya, itu berarti termasuk belanja Anda. Kalau memang Anda sendiri dan keluarga juga ada pembelanjaan misalkan 500.000 sebulan, ya otomatis Anda tinggal kejar target 2,5 juta berjualan ke kenalan-kenalan di inner circle tadi ya, dan jadikan pelanggan. Jadi kalau dari belanja pribadi saya sendiri sebulan mungkin 10 sampai 15 juta seluruh keluarga saya belanja gitu ya. Jadi nggak usah bahas penjualan lagi, cuma pemakaian sendiri aja udah besar sekali. Karena kita memang sangat cocok dan udah tahu betul betapa bagusnya produk Kians. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Itu ada 2 yang raise hand, mohon dibantu Pak Faid atau Pak Irsan. Pak Yadi. Pak Yadi, silakan Pak Yadi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk mendapatkan kontennya aja, Pak Rizky. Ya. Nanti minta ke siapa gitu? Minta ke Pak Ruli, Pak. Oh. Oke, itu aja sih. Pak Yadi grupnya Pak Ruli kan ya? Iya betul Pak. Ketahuan suaranya nih. Jadi tadi Pak Yadi saya sudah sempat jelaskan tadi sedikit bahwa konten itu upline pasti akan kasih. Biasanya di grup WA kan itu kan, karena kalau Anda udah minimal 99.000 Bapak Ibu atau misalkan apalagi udah bronze, pasti di grup-grup WA itu dikasih konten-konten sama upline gitu ya. Tapi sekali lagi saya lebih senang kalau upline itu cuma ngasih konten beberapa, contoh-contoh dari tiap peninggi misalkan atau apa, nanti Anda harus belajar buat bikin sendiri. Gampang sekali. Nanti Pak Farid mungkin saya minta jelaskan ya Pak Farid, nyari di Google, nyari di Instagram, aduh gampang banget deh. Saya juga nanti mungkin akan bahas Instagram sedikit, saya akan perlihatkan caranya. Begitu Pak Yadi. Baik, makasih Pak Rizky. Sama-sama Pak. Mungkin boleh satu orang lagi, silakan. Masih ada yang raise hand saya lihat. Itu Satria. Pak Andi kayaknya. Halo. Oh ya, Ibu silakan Bu. Mau tanya Pak dari Palu. Tadi minimal 15 sampai 20 konten itu diupload satu kali atau berkala? Nah, Bu, jadi sebaiknya kalau nanya ke saya ya, saya lebih senang 15 konten itu beda-beda. Jadi misalkan kita ada peninggi, ada pelangsing, ada berapa macam atau produk buat menangkal corona, misalkan kekebalan tubuh. Nah, tapi setiap paket itu diikuti dengan kesaksian dan juga ada edukasinya. Yang tadi saya sempat jelaskan ya, edukasi secara medisnya gitu. Nah, jadi mungkin kalau kita bicara 20 konten per hari, katakanlah satu konten itu otomatis jadi 3 ya, karena di situ ada testimoni, ada paket produk, ada informasi secara medis pun. Berarti kan kita cukup katakanlah berarti sekitar 6 atau 7 paket gitu ya, otomatis totalnya kalau masing-masing paket itu 3 konten ya berarti jadi 20. Nah, jadi saran saya beda-beda. Dan nggak apa-apa, ini tiap hari diulang, rotasi yang sama, nggak apa-apa Bapak Ibu. It's okay. Karena tujuannya tadi supaya orang kalau 24 jam terakhir buka, dia bisa lihat semua itu, yang 20 itu dalam 24 jam terakhir. Jadi dia cocok yang mana, dia nggak butuh peninggi mungkin, tapi dia mungkin lagi butuh penggemuk malah, ya dia akan tertarik juga buat nanya ke Anda gitu.